lahiran yang aman. Episiotomi. Jahitan yang tepat sehingga membuat after persalinannya itu pasangan lebih puas dengan luka jahitannya. Jadi, mungkin aja tidak terjadi robekan. Tapi secara teori dan juga pengalaman saya, umumnya itu bila taksiran berat janinnya atau si babynya ini beratnya nggak nyampe 2 kilo atau mungkin di bawah 2 kilo ya. Itu mungkin saja bisa lahiran normal tanpa ada robekan. Tapi idealnya dokter selalu menganjurkan kalau bisa targetnya adalah berat lahirnya itu di atas 2,5 kilo. Itu yang pertama. Terus yang kedua yang mempengaruhi biasanya adalah kelenturan ataupun fleksibilitas dari pintu jalan lahir, terutama otot-otot atau persendian di daerah panggul, rongga panggul. Nah, tips yang bisa dilakukan adalah melakukan pelemasan di daerah otot panggul, sehingga pintunya nggak kaku. So, kalau misalnya babynya ternyata taksirannya 2,5 kilo nih dok, tapi saya masih pengen lahiran tanpa robekan, maka saya menyarankan untuk moms melakukan pelemasan ataupun relaksasi otot-otot di daerah bawah panggul. Jadi robekan jalan lahir atau robekan dari perineum itu normal terjadi pada saat persalinan melalui liang kemaluan perempuan. Prinsipnya, apabila rasio antara besar janin dengan rongga panggul atau pintu jalan lahir itu tidak stabil ataupun tidak layak, maka kemungkinan terjadi robekan itu sangat besar. Umumnya dari teori dan juga pengalaman, biasanya bayi-bayi yang beratnya di bawah 2 kilo yang akan bisa lahir mulus tanpa ada robekan. Tapi bukan tidak mungkin kalau bayinya di atas 2 kilo, bisa aja kita upayakan supaya mengecilkan atau meminimkan risiko robekan jalan lahir pada saat persalinan. Yang pertama adalah relaksasi atau pelemasan otot-otot daerah panggul atau daerah perineum, daerah bawah. Itu bisa dilakukan pemijatan ataupun masase sehingga dia lebih lentur, sehingga pada saat terjadi peragangan dia tidak kaku dan tidak menghalangi si kepala baby untuk keluar. Yang kedua adalah pelajari teknik mengejan atau ngeden yang sangat baik dan efektif. Dalam artian apa? Jadi nggak perlu lebay-lebay amat, yang penting presisi, terukur, dan sekali 2 kali ngeden keluar itu si kepala baby. Benar sekali, jadi mengejan yang efektif itu adalah kunci yang bisa moms lakukan supaya persalinan ini dapat berjalan dengan lancar. Karena selalu saya pesankan atau selalu saya sampaikan kepada moms bahwa persalinan normal itu adalah persalinan percobaan. Kita tidak bisa menjamin apakah berhasil babynya keluar. Kita tidak bisa menjamin apakah terjadi robekan atau tidak pada saat kepala bayi keluar. Maka dari itu, beberapa tips yang bisa kita lakukan ataupun antisipasi supaya hal tersebut tidak terjadi adalah pelajari cara mengejan yang baik. Posisikan moms atau posisi badan moms itu senyaman mungkin. Jangan naik-naik atau ngangkat-ngangkat pada saat dia ngeden. Karena perubahan posisi ataupun ngejan yang tidak efektif akan mempengaruhi keberhasilan dari persalinan yang kita lakukan kepada moms. Jadi pada saat kita melakukan pemantauan atau observasi selama proses persalinan, tentunya dokter obgyn moms akan mendampingi dengan sangat-sangat ketat. Dalam artian dia melihat langsung pada saat dia mau launching kepala babynya. Pada saat itu dokter akan memberikan penilaian kira-kira apakah otot perineum atau pintu lahirnya ini cukup adekuat atau cukup layak supaya si kepala baby yang umumnya ukurannya sekitar 9,5 sentian itu bisa keluar. Pada saat dokter melakukan penilaian bahwa ini tidak bisa, maka dokter akan memutuskan melakukan episiotomi. Episiotomi ini adalah membantu untuk membuat pintu akhir persalinan lebih kebuka atau longgar, sehingga memudahkan kepala baby untuk keluar. Dan yang kedua yang terpenting adalah dia membuat jalur track, sehingga apabila robekan terjadi lebih besar atau lebih luas, robekannya itu tidak ke area yang tidak diharapkan, sehingga meminimalisir terjadinya
cedera organ-organ lain di sekitar bagian bawah ataupun otot-otot rongga panggul mumps. Plus minusnya tentunya adanya rasa nyeri. Namun tentunya dokter obgyn akan mempertimbangkan hal tersebut. Dan biasanya kalau saya tanya ke pasien-pasien saya, lebih nyerian pada saat mules muncul daripada pada saat dokter itu menggunting atau melakukan episiotomi. So, umumnya dokter akan memberikan bius terlebih dahulu di daerah area yang akan dilakukan pengguntingan atau episiotomi. Namun apabila hal tersebut tidak sempat dilakukan sehingga dokter perlu melakukan hal tersebut secara cepat, maka nyeri mulesnya itu akan lebih dominan daripada nyeri pada saat dokter menggunting bagian perineum dari mumps. Jadi penting sekali melakukan perawatan dan juga pemantauan luka jahitan pasca persalinan. Karena apa? Umumnya masalah higienitas atau kebersihan daerah bawah ini sangat mempengaruhi dan mungkin tidak menjadi hal yang penting bagi mumps. Kadang darah nifasnya nunggu terus sampai banyak penuh baru pembalutnya diganti. Sedangkan area yang lembab karena tertampuhnya darah nifas di sana akan membuat area tersebut tidak cepat kering. Sehingga memungkinkan luka tersebut dalam kondisi basah terus. Pada saat kondisi luka basah sangat memungkinkan ada kuman-kuman di daerah sana untuk berkembang lebih pesat sehingga meningkatkan resiko infeksi. Nah, apabila sudah terjadi infeksi, tentunya hal ini kita tidak harapkan. Sehingga perawatan, kebersihan, nutrisi yang ada kuat itu adalah 3 kunci utama untuk menentukan apakah perawatan pasca persalinan ini akan berakhir baik atau tidak.